Nah, dengan sukacita yang sangat-sangat sukacita, Miss yang ada di sini mau menyapa dulu adik-adik. Nah, di kali ini Miss berdua ini punya yel-yel yang baru nih, yang lebih semangat lagi buat adik-adik. Apa itu, Miss? Wow, apa itu ya? Sepertinya mengenai Laskar Kristus. Nah, apa sih Laskar Kristus? Itu adalah pengikut Yesus Kristus sendiri. Nah, Miss tidak boleh mungkin cobain gimana yel-yelnya biar Oke, adik-adiknya. tentu saja dong, Miss. Nah, saat Miss mengatakan Laskar Kristus, nah adik-adik Miss yang di rumah mengatakan semangat. Oke? Jadi kalau misalnya dibilang Miss Laskar Kristus, adik-adik Miss yang di rumah bisa katakan semangat. Oke, berarti harus Wah, bisa luar semangat biasa dong. ya. Oke, kita coba ya, Miss. Oke, Miss. Oke, Laskar Kristus semangat. Oke, Iya. sekali lagi. Laskar Kristus semangat. Oke, harus semangat fighting kalau dalam bahasa Iya. Inggrisnya ya, Miss. Yes, Nah. tentu saja. Jadi kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik yang di rumah bisa duduk tenang. Kita beribadah bersama-sama, fokus ke dalam ibadah kita karena kita itu menghadap Tuhan dan kita mengucap syukur buat kehadiran Tuhan. Kita akan lagu pujian Ku Mau Cinta Yesus sebagai lagu pembuka kita. Adik-adik katakan bahwa adik-adik sangat cinta Tuhan Yesus. Kita akan lagu pujian Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Musik memuji nama Tuhan. Katakan ku mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Baiklah anak-anak kami sekolah minggu yang ada di rumah, kita akan buka ibadah kita. Semuanya bangkit berdiri, lipat tangannya, kita berdoa.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Baik, masih kita tetap semangat ya adik-adik ya. Nah, untuk lagu yang berikutnya atau pujian yang berikutnya adalah King Kong badannya besar. Tetap semangat ya adik-adik ya. King Kong badannya besar, tapi apa? Tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, haleluya, Tuhan Maha Kuasa. King Kong badannya besar, King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Oke adik-adik, kalau misalnya kita punya saudara, nah di sini kita akan menyanyikan lagu di mana Yesus, kita adalah saudara Yesus, bahkan kita adalah lebih dari saudara Yesus. Kita akan lagu pujian dalam Yesus kita bersaudara. Oke adik-adik, kami persilakan duduk kembali. Terima kasih Miss. Kita akan lagu, kita sekarang tiba saatnya di kita dan pengakuan iman rasuli. Nah itu sekarang itu adalah kita yang kelima. Oke, kita sama-sama ucapin ya. Kita kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, masuk pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, untuk adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian, yaitu kunyanyi haleluya.
Hai anak-anak Miss. Nah, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya itu kita berdoa dulu ya. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Boleh ikuti Miss ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat segala berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Kami berserah diri kepadamu Tuhan, biarlah kiranya ibadah kami ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu. Amin. Baik. Firman kita pada pagi hari ini, Miss ambil dari 2 Korintus 8 ayat 14 dan 15. Sekali lagi Miss ucapkan, 2 Korintus 8 ayat 14 sampai 15. Teacher Miss baca isinya ya. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Nah, nats ini mengenai tentang kelebihan dan kekurangan. Tapi Miss ambil tentang dalam setiap kelebihan, yaitu kita mempunyai tubuh yang sempurna. Makanya dikatakan tubuhku untuk memuliakan Tuhan. Nah, anak-anak Miss pasti tahu, adik-adik Miss, tubuh itu apa aja, bagian-bagian tubuh kita untuk memuji Tuhan yang sering kita gunakan apa? Iya, baik itu mulut, tangan, kaki, pikiran juga, bahkan telinga kita. Nah, contoh melalui tubuh saat kita memuliakan Tuhan, yaitu selalu berdoa. Berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan. Baik itu menggunakan lidah atau mulut, pikiran, tangan kita untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, Miss akan menjabarkan yaitu bagian-bagian tubuh kita. Yaitu yang pertama adalah mulut. Nah, mungkin ini kan ada berbagi kelas besar dan kelas kecil, tapi Miss akan mencampur bagian kelas besar dan kelas kecil. Untuk yang kelas kecil, ini gambar apa? Untuk adik-adik yang kecil, ini gambar apa? Iya, ini adalah gambar mulut Miss. Nah, mulut ini kita gunakan untuk ngapain? Untuk ngapain mulut ini? Ya, gunanya adalah untuk berbicara. Nah, kalau mulut ini untuk berbicara, berarti kita bisa ngapain nak? Melayani, memuji Tuhan, dan berkata yang baik atau sopan dengan kehidupan kita sehari-hari. Inilah mulut ini yang digunakan atau yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita harus menggunakannya kepada hal yang baik dan positif. Itu bagian tubuh yang mulut. Yang kedua adalah mata. Nah, Tuhan memberikan kita mata. Mata ini untuk ngapain adik-adik? Mata ini untuk ngapain? Mata. Untuk yang kelas kecil, kelas besar juga boleh. Mata untuk ngapain? Iya, untuk melihat. Nah, segala sesuatunya kita bisa melihat apa yang Tuhan ciptakan, apa yang Tuhan berikan untuk kita. Nah, untuk itu kita harus berhati-hati melihat segala yang baik dan buruk. Melihat yang diciptakan Tuhan yaitu apa? Menghargai ataupun menjaga segala ciptaan Tuhan yang ada, segala ternak yang ada di bumi. Nah, yang ketiga adalah apa adik-adik? Telinga. Nah, Tuhan memberikan kita telinga ada berapa? 2. Nah, ini untuk kelas yang kecil, yang TK. Gambar apa ini adik-adik? Iya, telinga Miss. Nah, telinga ini gunanya untuk ngapain? Ya, mendengar. Nah, berarti kita mendengar firman Tuhan, mendengarkan apa lagi? Kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan mendengarkan nasihat orang tua, nasihat guru, bahkan nasihat daripada orang yang di atas kita. Kita harus menggunakan ini dengan baik, telinga kita ini. Jangan kita dengarkan hal-hal yang buruk. Harus kita gunakan telinga ini. Nah, yang keempat adalah apa itu? Iya, ini. Tangan kita ada berapa? 2. Dengan tangan ini adik-adik,
Miss akan tunjukkan tangan. Ini untuk kelas kecil. Ini gambar tangan. Nah, tangan ini untuk diapain? Ya, Tuhan memberikan tangan kepada kita, boleh kita gunakan sebagai anak-anak Tuhan, yaitu ya, kadang kita memuji Tuhan bertepuk tangan. Ada baik itu menulis, baik itu menggambar, baik itu bekerja, mengerjakan segala sesuatunya. Baik untuk terlebih berdoa dan memuji Tuhan. Maka itu segala sesuatu anggota tubuh yang kita gunakan, kita harus bersyukur dengan memberikan, Tuhan memberikan kita apa? Tangan 2 dan jari-jari 10. Maka dengan itu kita gunakanlah jari-jari kita ini dengan baik. Ya, bekerja bahkan untuk memuji nama Tuhan. Nah, lalu apa lagi? Kaki. Nah, kaki untuk ngapain? Ya, kaki fungsinya untuk ngapain? Ayo. Nah, berjalan. Ketika kita sudah berjalan, berarti kita boleh berjalan untuk ke gereja, berjalan untuk bekerja, berjalan untuk mengerjakan segala sesuatu. Kalau tidak ada kaki, bagaimana kita? Bagaimana? Pasti terbengkalai, ya kan? Ya, boleh kita pakai tongkat, tapi kita agak susah. Nah, dari itu segala tubuh yang kita gunakan, yang Tuhan berikan untuk kita harus bersyukur adik-adik. Makanya katanya di sini, kelebihan, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Nah, ketika adik-adik Miss melihat teman-temannya ada yang ada kekurangan daripada anggota tubuhnya, kita jangan pernah mengejek ya adik-adik ya. Nggak usah kita temani siapa itu, tangannya kan nggak ada satu, atau nggak usah kita dengarkan, dia kan nggak pernah mendengar, dia tuli. Tidak boleh ya. Maka dari itu segala kekurangan teman-teman kita harus ya memberikan support dan menutupinya, bukan membuat dia jadi down ya adik-adik ya. Kita harus bersyukur bahwa Tuhan sudah memberikan tubuh kita ini untuk ngapain? Memuliakan nama Tuhan. Nah, tubuh kita ini juga apa? Suatu adalah anugerah. Makanya tadi bersyukur, anugerah dari Tuhan. Nah, sama itu seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi seluruh anggota tubuhnya. Apa maksud dari mengasihi seluruh anggota tubuhnya? Nah, siapa anggota tubuhnya itu? Ayo, siapa anggota tubuhnya Tuhan Yesus? Iya, siapa? Iya, salah satu adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Iya, itu satu. Yang kedua, siapa lagi? Siapa? Iya, semua murid-murid Tuhan Yesus. Itu juga. Mereka adalah tubuh daripada bagian daripada Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah orang yang setia kepada Tuhan. Nah, ketika kita sudah percaya, kita setia seperti murid Tuhan Yesus, pasti Tuhan sudah merasa senang. Buktinya adik-adik dengan memiliki anggota tubuh yang sempurna, merasa senang dan bersyukur tidak? Bersyukur tidak? Iya, pasti bersyukur Miss. Nah, dengan segala sesuatu anggota tubuh yang kita miliki, dengan Tuhan berikan untuk kita, marilah kita gunakan dengan baik. Baik itu dalam berdoa, atau juga berpikir, berkata dengan hal yang baik. Itulah dari mulut, baru dari telinga mendengarkan hal yang baik. Kita harus menyaring hal-hal yang baik. Jangan kita dengarkan hal yang buruk dengan kejahatan kita lakukan, tapi kita ambillah hal yang baik. Baik itu tangan, yaitu untuk bekerja sebagai anak-anak Tuhan, baik itu yang bersekolah belajar, menulis, menggambar, mengerjakan segala sesuatunya, yaitu tangan itu digunakan. Itulah sepertinya. Nah, tidak boleh melawan teman. Jangan kita gunakan tangan kita ini untuk melakukan kejahatan, tapi kita lakukanlah untuk kebaikan, khususnya untuk melayani dan memuji Tuhan. Nah, sekali lagi Miss katakan, biarlah dengan tubuh yang kita miliki ini, kita harus bersyukur dengan kelebihan yang kita miliki. Percayalah adik-adik, setiap manusia pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Di balik kekuranganmu ada kelebihanmu, di balik kelebihanmu ada
kekuranganmu. Jangan kita beranggapan kita sudah pintar, sudah sempurna. Tidak boleh ya adik-adik ya. Ya, kita harus rendah hati, baik di mata orang tua, keluarga, terlebih di hadapan Tuhan. Nah, untuk itu makanya Miss ambil judulnya daripada khotbah ini adalah tubuhku untuk memuliakan Tuhan. Marilah kita gunakan tubuh kita ini untuk memuliakan Tuhan. Nah, kita harus bersyukur. Nah, itulah makna daripada khotbah ini, yaitu tubuh adalah anugerah dari siapa tadi? Tubuh adalah anugerah dari Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat segala ciptaan yang Kau berikan kepada kami, di mana Tuhan menciptakan anggota tubuh kami, yaitu mulut untuk berbicara yang baik, tangan untuk bekerja buat-Mu, dan mata untuk melihat yang terbaik, dan telinga untuk mendengarkan hal yang baik daripada-Mu Tuhan Yesus. Ajar kami ya Tuhan, anak-anak-Mu untuk selalu mengucap syukur dalam setiap anggota tubuh yang kami miliki. Biarlah kami ini Tuhan kami gunakan dan fungsikan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, jauh dari pandangan mata kami, Tuhan yang tahu dalam setiap adik-adik kami. Biarlah Tuhan yang memberikan senantiasa hikmat daripada-Mu, berikan mereka kebijaksanaan, supaya mereka beroleh hikmat daripada-Mu dan damai sejahtera. Tuhan berkati juga buat orang tua adik-adik kami, berkati mereka dalam setiap pekerjaan mereka Tuhan, supaya orang tua adik-adik kami bisa membutuhkan kebutuhan jasmani maupun rohani. Tuhan, Engkau tahu dalam setiap musim dalam tahun ini kami berserah kepada-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan selalu campur tangan, pulihkan Tuhan dunia kami ini. Kami hanya berserah kepada-Mu Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan selalu berbuat baik, berkati dalam setiap tutur kata kami Tuhan, supaya kami beroleh hikmat daripada-Mu. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan berserah diri kepada-Mu. Amin. Kita akan mengumpulkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan mengucap syukur buat rasa yang Tuhan berkati, yang Tuhan berikan kepada kita selama seminggu ini. Kita akan lagu pujian di sana dong buat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin.